Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan kasih ice breaking ya. Sebelum kita belajar, Ibu akan kasih ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah video. Nanti kalian lihat gambar di depan, kemudian coba tebak gambarnya kira-kira gambar apa. Kira-kira ini gambar apa? Penguin. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah dia gambar penguin? Oke. Itu apa sebenarnya? Panda penguin. Oke, lanjut. Ya, jangan terkecoh, makanya diperhatiin. Itu gambar apa? Oke. Gajah. Ya, kita lihat jawabannya. Ya. Gajah berhidung bebek ya. Oke, soal terakhir. Gambar terakhir. Oh ya, fokus. Oke, fokus apa? Oke. Kira-kira ini apa? Bentar ya. Aduh, bentar ini nih. Oke, coba tebak. Ada gambar tarik, kemudian ada SIM. Kira-kira kata apa dari gambar ini? Tarik ke ATM. Ke ATM? Itu ATM? Tarik? Oke. Masih ada? Albab, tarik apa ini? Kamu simpulkan apa ini? Tarik apa? Oke, kita lihat jawabannya adalah tarik kesimpulan. Iya kan? Tarik orang menarik, kemudian ada SIM, iya kan? Tarik SIM, baru bulan B-nya diganti dengan P. Tarik kesimpulan. Oke, itu ice breakingnya ya. Oke, silakan ambil HP-nya dulu. Kita akan asesmen awal pakai kahot. Ini. Masih ada link kahot minggu lalu di grup, silakan akses itu. Link kahot ya, yang minggu lalu ya, silakan masuk di situ. Ya, yang Ibu kirim minggu lalu di grup ada link. Ya. Bagikan aja linknya sama dia di WA-nya. Ya, dibagikan. Ada yang sudah bisa masuk linknya? Link yang Ibu bagi di grup, yang minta pin minggu lalu itu. Ya, oke. Itu kayak Akbar. Coba Akbar lihatkan teman-temannya Akbar. Ya, kayak seperti itu ya. Ya. Sudah? Oke, Ibu tampilkan pinnya ya. Ibu tampilkan pinnya di depan. Silakan masukkan. Ya, ada linknya di grup. Tolong Bani kirimkan si Nur Hidayah linknya. Ya. Nanti akan muncul pinnya. Ya, itu pinnya. Silakan masukkan 9350590.
Sudah bisa? Sudah? Bani. Salma mana sini Ibu bantu Salma? Aku nggak masukin informasi di Oh, HP kakak saya. ada Bani, ada nomornya sama Bani? Salma. Kirim dulu linknya. Link. Oh. Kirimkan si Salma, Bani, linknya. Tunggu link dari Bani, Salma. Tunggu link dari Bani. Nanti ya. Sudah? Sudah kirimkan Salma kah? Oke, masuk Salma di linknya. Ada yang belum masuk? Tunggu sebentar. Ini gimana lagi? Masukkan pinnya tuh 9350590. Oke, duduk di tempatnya. Sudah? Salma? Pakai nama asli ya. Ayo cepat Salma. Sudah, oke. Kita mulai ya. Hanya ada 5 soal. Silakan dijawab. Oke. Langsung dijawab ya. Oke. Next. Oke, Vanessa. Next ya. Soal kedua. Pilih jawabannya di handphonenya ya. Oke, jawabannya? Ya. Berarti masih cepat bisa ya. Oke, next. Kecepatan dalam menjawab juga berpengaruh ke skornya ya. Oke. Dekomposisi. Oke, next. Kita lihat. Oke, Oke, next dulu ya. Oke. Next. Jawabannya apa?
Oke, jawabannya dalam pengenalan pola. Next. Masih Nisa di posisi pertama. Next, soal terakhir. Oke. Tampilan. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lihat skornya. Siapakah yang di podium? Yang ketiga, Rafael. Oke, yang keempat, Nur Hidayah. Oke, winernya pagi ini Vanessa. Nisa. Oke. Ya. Sudah ya. Oke, silakan dikumpul HP-nya dulu. Dikumpul HP-nya dulu semua. Taruh di sini aja. Iya, keluar aja dari kahotnya. Oke. Sudah semua? Ya. Oke, silakan perhatikan di depan. Ada gambar yang tampil. Iya kan? Oke. Itu gambar apa? Sampah. Jadi ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertama, masalah apa yang tersirat pada gambar itu? Kira-kira arti gambar itu apa? Banyaknya sampah. Apalagi? Keping-keping sampah. Sampah yang mengotori lingkungan. Apalagi? Sampah yang berserakan. Ya, ini kira-kira sampahnya di mana nih? Hah? Di belakang situ, ya? Iya. Ini sampah siapa? Sampah sekolah? Sampah sekolah? Sampah kami. Hah? Sampah yang tidak diusnah. Ya, ini sampah kalian setiap hari. Jajan kan? Jajan, sampah esnya, sampah snacknya, pop mie-nya, itu semua. Setiap hari kayak gini, iya kan? Oke. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian merasa terganggu dengan masalah-masalah seperti ini? Pernah? Kenapa terganggu? Baunya, apalagi? Jelek, berarti dari pandangan, merusak pandangan. Terus apa lagi? Selain bau, pandangan, jelek, apa lagi? Gara-gara sampah? Kenapa? Ya banyak lalat. Gara-gara sampah yang kayak gini banyak lalat. Iya, Albab? Iya kan? Oke, mencemari lingkungan. Kemudian, mengapa masalah itu bisa terus terjadi? Ini kan tiap hari terjadi kayak gini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, oke, karena terus-menerus menggunakan sampah plastik atau menggunakan bahan plastik, iya kan? Jajan kalian kan plastik semua kan? Iya. Kenapa? Tidak ada tempat daur ulang. Oke. Kemudian dari permasalahan ini, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi detektif masalah sampah ini. Kita cari solusinya, bagaimana cara menangani permasalahan sampah seperti ini melalui berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu nanti kita susun langkah-langkah solusi dari penyelesaian masalah sampah ini. Oke, terus Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan sederhana. Ibu close dulu karena bunyi terus. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini
mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi di lingkungan sekolah dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam proses pemecahan masalah, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, menganalisis akar penyebab dari permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan cara berpikir logis dan terstruktur. Yang keempat, menyusun rancangan solusi dalam bentuk kerangka infografis atau slide yang realistis dan sesuai dengan konteks masalah. Masalahnya apa tadi? Sampah. Nah, jadi nanti solusinya kita buat di Canva dalam bentuk infografis. Oke. Ibu akan tampilkan masalah yang nantinya akan kalian pecahkan dalam diskusi kelompok. Masalahnya atau studi kasusnya adalah masalah sampah plastik yang menumpuk di lingkungan sekolah setiap hari. Itu masalahnya, ya. Jadi sudah terbayangkan kayak apa nanti kira-kira solusi dari masalah ini, ya. Oke, Ibu masuk. Sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu jelaskan dulu apa sih itu berpikir komputasional, ya. Oke, berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis, mengajarkan langkah-langkah logis yang penting dalam kehidupan sehari-hari di era digital. Nah, 4 konsep berpikir komputasional. Pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya. Dekomposisi berarti memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau pengenalan pola, oke, menemukan kesamaan, ya. Kira-kira apa saja yang kemungkinan berulang atau sama, ya. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Menghilangkan detail untuk fokus pada inti masalah. Berarti mengambil hal-hal yang penting dari masalah. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini contoh dekomposisi membagi tugas membersihkan rumah. Nah, misalnya menyapu, terus dibagi dengan mengepel, ya. Jadi ada yang menyapu, ada mengepel. Itu contoh dari dekomposisi. Kemudian manfaat dekomposisi yaitu mengorganisir tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, menjadikannya lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan atau pola yang berulang dari data atau masalah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada pola apa saja di sini? Bisa dilihat tampilannya? Pola apa saja yang ada? Ada jadwal sekolah. Nah, di situ polanya apa? Berarti pembelajaran dalam seminggu, ya kan? Ada pelajaran yang akan diulang beberapa kali atau sama di hari yang berbeda, ya. Kemudian ada pola warna pakaian, ya kan? Ibu akan bagikan data ya. Nah, nanti hasilnya kalian lihat. Kelompok satu. Oke, Ibu kasih nama kelompoknya ya. Kelompoknya Nisa kelompok 1, kemudian Rani kelompok 2, kemudian Dafa kelompok 3. Ya, silakan tuliskan nama kelompoknya dulu.
silakan kalian lakukan. Siapa yang nulis Alika semuanya. Iya tasku. Terus kelasnya juga ditulis ya, kelasnya. Ini dipresentasikan dong. Iya, nanti dipresentasikan ya. Sudah tulis identitas kelompoknya? Belum. Di situ ada nama, silakan tulis nama anggotanya ya. Oke, silakan ambil satu HP, nanti yang dipakai untuk desain depannya. Iya. Satu HP. Sudah semua tulis? Oke, perhatikan APD-nya, Ibu jelaskan ya. Nah, permasalahan hari ini yang harus kalian selesaikan ada di ayo jadi detektif masalah. Ketemu kata kalimat itu? Ayo jadi detektif masalah. Ketemu kalimatnya? Ya. Oke. Nah, di situ studi kasusnya setiap hari setelah jam istirahat, area sekitar kantin atau sekolah dan taman sekolah selalu dipenuhi sampah plastik, terutama botol minuman dan bungkus makanan ringan. Padahal sudah ada beberapa tempat sampah yang disediakan. Akibatnya lingkungan sekolah menjadi kotor, tidak nyaman, dan mengandung atau mengundang hara. Tahap 1 yang pertama kalian lakukan adalah amati studi kasus di atas. Sekarang mari kita bedah masalah tersebut bersama kelompok, ya, bersama anggota kelompoknya. Nah, jadi yang pertama adalah menyelesaikan dengan konsep dekomposisi, ya. Jadi uraikan masalah yang A itu ya, perhatikan yang A, dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, bisa perhatikan apa bedanya. Di situ dekomposisi, kalian harus pecahkan masalah sampah tadi menjadi beberapa bagian penting. Oke, uraikan masalah besar sampah plastik di lingkungan sekolah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan spesifik. Contoh, apa saja jenis sampah? Tulis di situ, ya. Apa saja jenis sampah? Kemudian siapa yang membuang? Tulis. Kemudian kapan waktunya dan di mana lokasi persisnya, ya. Di mana biasa dibuang sembarangan sampahnya, ya. Oke, silakan dibuat dekomposisinya dulu. Kemudian nanti lanjutnya berikutnya yang B, pengenalan pola. Nah, di pengenalan pola ini diperhatikan yang PD-nya. Di pengenalan pola, dari bagian-bagian kecil yang sudah kamu tulis, adakah pola atau kejadian yang berulang? Berarti dari dekomposisi tadi, apakah yang berulang terjadi? Nah, contoh, sampah selalu menumpuk pada jam tertentu. Jenis sampah yang paling banyak selalu sama, misalnya sampah apa, ya. Oke, di situ tuliskan pola waktunya kapan, terus pola jenis sampahnya apa yang berulang yang akan terus jadi sampah atau menumpuk itu apa. Kemudian pola perilakunya seperti apa, ya. Kemudian yang C, kalau sudah pengenalan pola, masuk ke yang C, abstraksi, menemukan inti masalah. Setelah melihat polanya, saring semua informasi dan fokuslah pada akar penyebab masalah. Menurut kelompokmu, apa penyebab utama sampah terus menumpuk? Contoh, apakah karena tempat sampahnya kurang, atau karena kebiasaan siswa, atau ada hal lain? Nah, jadi kalau ada hal lain yang menjadi penyebab banyaknya sampah dan dibuang sembarangan, tulis di situ, ya. Oke. Terus yang terakhir adalah menuliskan solusinya, ya, algoritma.
Merancang langkah-langkah solusi. Jadi kalian tulis nanti judul solusinya apa di LKPD ya. Kemudian contohnya misalnya judul solusinya adalah operasi kantin bersih misalnya, atau gerakan 3P. Itu contoh judul dari langkah-langkah penyelesaian masalah. Boleh juga kalian buat judul sendiri selain dari ini ya. Kemudian di bawahnya tulis langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sampah yang menumpuk itu ya. Di sini. Setelah kalian tulis, kalian gambar sketsa kira-kira nanti infografisnya seperti apa bentuk ya. Nah, kalau sudah digambar, nanti kalian buat di Canva. Oke? Silakan bekerja sama. Silakan bekerja sama dengan anggota komite. Ada pertanyaan? Ya, yang ada titik-titik ini. Ya, isi dulu di yang berbeda. Ditulis di situ dulu, nanti baru kalian assign di Canva. Ya. Kalau sudah selesai di sini baru assign di Canva. Ya. Silakan diisi. Untuk gambar sketsanya boleh kalian gambar di belakang sini ya. Nah, nanti sketsa itu harus mirip dengan yang kalian buat di Canva ya. Paham ya? Jadi sampah misalnya plastik, plastik, ya kan? Nah, misalnya sampah kertas atau sampah misalnya botol kaca, botol kaleng. Ya. Yang kedua apa lagi? Misalnya siapa yang membuang? Nah, yang membuang biasanya siapa? Ya. Silakan. Terutama di sekitar kantin banyak ya. Sudah Bani? Ditulis itu? Nanti kanvanya di akhir ya, di akhir. Jadi sebelum kalian menyelesaikan kanva, selesaikan dulu ya tampilnya. Ya. Ya. Siapa tadi? Ya, yang B itu kalian kenali pola dari masalah atau dekomposisi yang sudah kalian buat ya. Contohnya pola waktu. Kira-kira kapan sampah itu akan banyak di waktu-waktu kapan? Di waktu kapan? Di jam apa biasa sampah mulai sudah banyak? Nah, jam istirahat. Boleh masukkan di situ polanya. Pola waktunya berarti jam istirahat. Kalau jam pulang gimana jam pulang? Kalian biasa buang sampah sembarang enggak kalau jam pulang? Pas jam istirahat aja.
Ya, mungkin ada yang tidak pernah buang sampah sembarangan, tapi ada juga yang biasa punya banyak sampahnya kan. Kenapa Salma? Ya, Jam istirahat jam berapa? Jam 9. 9.30. Itu baru 9.32. Tulis saja di jam istirahat. Dalam kurung 9.30. Sultan rapat tuh bedanya ke sana. Ayo, dia luasan kerja samanya. Anissa, taruhnya di situ jam istirahat dalam kurung 9.30. Anissa, ini jam tunggu situ dulu. Terus dikancing pakai nanti tergantung solusinya buat apa. Bisa aja lebih dari ya. Nah harus dilihat bisa lebih dari depan. Main pola perilaku kira-kira depan perilaku yang seperti apa? Biasanya bukan misalnya sampai itu menumpuk kira-kira 20 yang tadi jam istirahat masih ada apa? Sudah? Ayo. Kalau sudah tahu dia lagi masih ada? Kalau masih ada apa? Ada apa? Apa? Sudah. Bu, udah punya sama bu. Sama yuk. Bicaranya dia dulu, Sultan dan lain-lain.
Pola perilaku maksudnya perilaku apa saja yang biasa menyebabkan sampah. Iya, pola perilaku maksudnya waktu kapan saja biasa sampah. Jangan serat juga. Ya, karena serat kalian jajan dari kopi yang nanti sketsanya gambar ya. Ada langkah-langkah ditulis, terus kita gambar boleh. Sultan. Ada mau aja tuh. Apa lagi? Sama botol plastik sama membuang sampah sembarangan. Bagaimana ini? Kalau sudah, silakan buat sketsa dari desainnya. Gambar ya. Ini sketsa kan? Gambar dasar kan? Nah, kira-kira nanti infografis itu ada apa saja? Hal-hal itu, kan? Ada solusi-solusi, baru ada gambar.
Ya, bagaimana berarti susul nanti melangkah yang saya salah-salah. Kira-kira coba baca. Yang harus dilakukan. Sekarang sambil merancang solusi maka kata-kata yang jelas. Tidak lompat dan lompat dilakukan kira-kira solusinya kayak apa? Kasih judul dulu ya. Kira-kira judul ada apa sih? Ini kan contoh ya, judul solusinya misalnya operasi kanker bersih atau misalnya gerakan 3P. Terus pamer itu maksudnya daur ulang. Dibuatkan strategi. Boleh juga kalian buat cuci. Mau pilih salah satu ini boleh atau buat cuci sendiri yang benar. Atau harus berapa? Mana? Ayo Sultan. Oh, kalau dia tidak ngomong berarti nanti dia presentasi. Iya. Ya. Iya Sultan. Nanti presentasi berarti. Iya Sultan. Kenapa? Tanya apa dia? Tanya dia. Nah, berarti kebiasaan. Tentukan judul dulu ya. Boleh. Gampangnya. Boleh, boleh saya referensi boleh. Ayo dipercepat ya, jangan sampai nanti kelewatan nggak bisa.
Jangan bahas-bahas. Ayo fokus selesaikan tugasnya. Selesaikan tugasnya ya. Apa di dalam? Berbuat jadwal piket. Bayangkan kalian apa? Itu ya jadwal piket jadi pulang bu. Iya ada puasa. Lanjut aja puasa. Fokus sedang jadwal piket. Sketsa aja, kira-kira nanti itu apa? Ya apa? Solusinya di mana? Solusi 1, 2, 3. Kau jangan ngorek-ngorek ini. Bisa kan nggak sketsa kan? Gambar dasar aja, misalnya kotak itu baru tulis apa isi dari infografisnya. Yang didesain di Canva. Yang algoritma itu setelah dibuat angka-angka, buat gambar sketsa desainnya. Iya. Gambar desainnya mau dikatakan udah misal ini baru dibuat solusi dan dalam itu nanti yang diterapkan pas sketsa. Belajar buat sketsanya dari gambarnya. Maksudnya sketsa itu gambar nanti infografis yang akan kalian desain di Canva. Kalian rancang dulu, kira-kira bentuknya kayak apa. Gak usah pakai pen aja. Gak usah terlalu campur. Kan sketsa dasar aja kan. Ayo
Boleh tentukan siapa temannya yang tidak presentasi kan cek. Mengadakan sosialisasi. Iya, algoritma itu menggunakan sketsanya. Nanti sketsa itu ada desainnya. Buat sketsa bang. Menggunakan sosialisasi. Ada yang desain di kertas, ada yang dengan file. Saya kerjasama. Ada yang desain, ayo. Ada yang sama desain di Canva. Sketsa. Ada yang desain di Canva. Itulah gue. Bekal kerja aku. Nah, ini kalian pakai gambarnya. Baru masih di mana sih? Oh, ya. Tamat template dulu. Untuk warna dasar belakang. Ya ini bagus coy yang kita. Oh, ya. Atau enggak di sini ada mana? Oh, temanya apa? Hijau kan. Hijauan. Ayo, ada yang sambil buka aplikasi ya, bantu. Ada yang sambil buka aplikasi. Oh, kenapa nih bu? Buka kan. Ayo. Sekarang kalian masukkan kalimat solusinya bu.
solusinya. Taruh di sini. Artinya dari posisi judul dulu ya, judul apa? Judulnya ini, judul kita yang kita buat ini loh. Mana judul kita? Ini judul kita, gerakan sekolah bersih. Pakai ya. Boleh? Ada konsumennya di sini. Oh, apa gerakan sekolah langsung tulis ya, solusinya langsung tulis. Habis itu artinya kan bola angka. Iya, ini sudah dulu. Sudah, oke. Ini naik kan ke atas. Baru taruh dulu lagi. Ayo, yang lain sudah masukkan angka. Ada yang menyelesaikan panen ini ya. Lihat. Setelah itu kalian presentasi di depan perwakilan satu orang. Ini kan Bu. Iya. Ini boleh kita nggak boleh ya, nggak boleh tiru-tiru tuh. Bagi tiru-tiru. Ini langkah-langkah. Ada penghapusnya nggak? Mana ini? Apa ya? Kakaknya dulu ya. Bu. Tidak ya. Iya. Berarti di sini langkah-langkah ada ya. Ada di sini Bu. Ya itu bahasa. Oke, kita buat yang makannya. Terus sekarang kalian itu jangan sini sini coba. Oh iya. Ini ya. Mana? Di sini berapa? Di Duci. Ini. Ayo sudah. Siap-siap presentasi. Silakan. Sampai berapa di sekolah bersih kan? Di Pekua.
Cepat mikir Tuhan. Seperti bangunan. Enggak bagus sih. Yang mana dari masalah saja. Iya, bagusnya mana? Ini nomor berapa? Boleh Bu, bisa gambar. Bu, bisa gambar. Boleh. Sewaktu 10 menit ya. Untuk menyelesainya sewaktu 10 menit. Ya. Membunuh. Taruhin gambar ya, sisipkan gambar. Tidak, gambar dari kampanye kalau jangan. Yang lain ini kan ya. Iya. Benar, salah. Satu langsung tulis caranya kamu. Iya, tulis saja. Apa itulah? Langkah 1 2 3. Langkah pertamanya mesti tulis. Langkah pertama ini semua. Langsung A, jawaban ini. Iya, judul langsung jawaban. Orang tuh mau. Apa judulnya? Gerakan sekolah bersih. Nah, berarti di infografisnya gerakan sekolah bersih. Langkah-langkah tulis di situ apa saja. Terus langsung sisipkan gambar langkah-langkah. Langkah-langkahnya. Ada di situ. Gerakan sekolah yang ini komentar ada bisa 9 menit ya. Nah, ayo ya. Satu orang presentasi teman hasil karya. Iya, berapa? Pada diselesaikan. Oh, kalau ada gambarannya berapa? Maksudnya tuh, gambarannya sedikit. Iya, infografis kan biasa menarik, ada gambar, teks. Kan? Tulis. Oh, itu ada ini kan yang positif apa? Kalau sudah, coba kirim ke ibu hasilnya di WA.
Sudah. Cepat berapa menit saja tinggal ini. Mereka manfaatkan betul-betul dua HP. Apa tadi lainnya komputer? Ayo cepat. Oke, dua HP mana? Ayo berapa menit deh? Presentasi lagi. Berapa? Baru berapa? Ayo, yang sudah silakan kirim ke ibu ya.
para sampah, orang buang sampah boleh. Ketikanya di situ, bisa buang sampah, bisa sampah dimasukkan ke sampah banyak ya banyak. Menyediakan sosialis, ada sama buat infografis harus menarik dari tampilan dan tulisannya ya. Kalau bisa menambahkan gambar lebih dari satu bagus lagi. Sudah? Akses. Oke. Kirim ke WA itu ya. Kirim ke WA. Dari kelompok apa yang saya presentasi? Sudah kirim. Ayo, itu bagus loh. Ayo. Ayo cepat. Ini ganti warna. Biar jelas. Siapa ini, Bang? Ayo. Orang pegang Ayo, sudah ya? Ya. Oke. Ini nggak usah lah sini. Mana? Sudah tuh ya. Ayo, dipercepat lah. Bisa. Apa nih? Apa? Sultan, silakan silakan. Apa sih kan? Elemen. Sudah kirim Pak Anu apa ya? Siapa presentasi apa ya? Apa ya? Yang presentasi siapa? Citra. Dari Citra ini taman beda. Ganti siapa? Sosialisasi. Siapa? Ridaya. Ayo. Berapa yang dulu? Presentasi. Siapa Ridaya? Oke. Sekarang maju ke depan. Duduk kalah. Ya, duduk kalah. Oke, yang lain boleh lihat hasil kelompok 3 ya.
mereka bisa di Google dan didiskusikan ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, sudah. Sudah. Ayo. Kelompok 3 apa ya? Rafael. Silakan maju kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan masuk presentasinya. Iya. Oke, salam dulu. Solusi dari kami. Ini adalah solusi dari kami. Ya, judulnya apa? Ya, oke, dibaca. Judulnya Gerakan Sekolah Bersih. Oke, terus Rencana solusi kelompok kami yang langkah pertama membuat jadwal piket kebersihan kelas. Oke, boleh ditunjuk presentasinya. Itu yang di layar. Oke, buat jadwal. Jadwal piket kebersihan kelas. Oke, terus Langkah kedua menyediakan tempat sampah yang memadai di setiap kelas. oke. Langkah ketiga mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Langkah keempat jika ada memberikan sanksi atau hukuman disiplin melanggar aturan kebersihan. Rencana infografi. Oke. Saudara semua dibaca. Sudah semua? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Ibu Hidayah. Mau bertanya? Oke. Ya, Raya, berapa kalian menjalankan? Kapan akan direalisasikan, dijalankan? Besok. Berarti harus disosialisasi dulu kan? Bu, anggaran dari mana itu bikin berapa? Oke. Tunggu dulu. Kapan dijalankan? Berarti harus di-share dulu nih ya. File infografisnya berarti harus kita bagikan di media sosial dulu ya. Oke. Udah ya? Oke. Lanjut kelompok 3. Oke, nanti kelompok 1. Kumpul. Video. Oke, ayo. Perhatikan ya, Bu. Bisa mendapatkan seperti ini, Bu? Bisa? Iya tahu. Makanya dia bilang datang cepat, kan? Oke, ya cepat. Yang ketiga. Iya, besar deh. Sama. Tapi kan itu kamera masih nyala. Dia mah. Langsung hasilnya saja. Mana hasilnya tadi? Hasil kamu mana? Oke, silakan jelaskan hasilnya aja. Rizky, itu dijelaskan. Ya. Oke, hasil dari diskusi kelompok 1 adalah solusi ini, pencemaran lingkungan sekolah. Dibaca lah, dibaca. Oke, terus langkah-langkah pelaksanaan. Oke, terus oke, Jangan goreng dan minyak panas. oke, Bakar seluruh tanpa agar lingkungan kembali bersih. oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Tani, oke. Kan membakar itu merusak Lingkungan. lingkungan dibakar. Ya, gimana tuh? Kalau kita bakar itu sebenarnya polusi udara jadinya. Masuknya dalam masyarakat. Berarti harus dikelola tapi jangan diikat. Ada pertanyaan lain? Oke, ini yang terakhir. Kita ada
Oke, refleksi. Ibu bagian ini silakan tulis jawaban dari dua pertanyaan di atas. Oke. Oke, langsung dijawab, ditulis. Pulpen saya mana? Ngerinya kamu nih jadi sini sama. Ayo, buat dijawab pertanyaan pertama. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, langsung dijawab ya. Langsung tulis pertanyaan, langsung jawab. Bu, boleh waktu kuisis, Bu? Hah? Boleh. Maksudnya? Ambil nomor 1. Yang kahot tadi. Kahot. Yang asesmen tadi. Ya boleh. Jadi pertanyaan pertama, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini? Yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi saat menganalisis masalah? Mencari. Iya, langsung jawab aja. Kesulitan apa yang paling kamu? Hah? Iya, kasih nama. Langsung dijawab ya. Manisa. Hah? Sudah? Oke, nanti dikumpulkan. Tunggu. Nanti aja. Tunggu tekannya. Oke. Sudah? Sebentar. Tempel lagi di mejanya. Nanti gua ambil, taruh aja di mejanya. Sini ya, Bu. Ya. Sudah semua? Iya, tulis nama dong. Oke. Sudah? Tunggu saja. Oke, cepat. Kantinnya menunggu. Ayo, cepat. Nanti jajanan di kantinnya habis, cepat. Yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi saat menganalisis masalah? Sebentar, nanti tutup dulu ya. Oke, ayo. Sudah? Oke, sudah ya. Ya, jadi terima kasih hari ini sudah mau bekerja sama dan belajar dengan baik. Kita tepuk tangan buat kita semua hari ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat slide presentasi menggunakan Canva yang interaktif, ya. Oke. Jadi sebelum ibu tutup, kita bersama-sama Albert berada di depan. Sebelum ibu tutup, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.